Streaming short series RCTI Plus gratis. Iya, jadi sangat amat apa ya, tersentuh banget tadi waktu ketemu sama salah satu peserta kita malam hari ini ya di DMD, Ega namanya. Kebetulan Ega ini adalah peserta yang istilahnya hutang kita. Karena sebenarnya dia itu tampilnya harusnya beberapa hari lalu, tetapi karena yang kemarin Tuan Takur harus ada kepentingan, harus segera meninggalkan tempat sehingga Ega ini kita tampilkan hari ini, beberapa hari setelah kemarin. Dan kondisinya kemarin itu saat Ega tampil di sini sebenarnya dia udah cerita kalau keadaannya ayahnya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis gitu. Yang di luar dugaan kita hari ini pada saat Ega tampil ternyata hari Jumat Ega tampil, waktu terakhir hari ini hari Senin, hari Sabtu ayahnya berpulang gitu. Dan ceritanya itu aku jadi inget banget ceritanya sama kayak waktu mama aku nggak ada gitu. Jadi pada saat Ega tuh cerita aku langsung inget momen yang sama atau yang serupa, yang mirip yang aku juga rasakan beberapa bulan lalu di bulan Januari waktu aku ada di panggung DMD, waktu itu sedang taping dan aku dikabarin kalau mama dalam keadaan kritis, sempat juga ditelepon sama mama tapi dalam keadaan mama udah nggak bisa bicara pada saat itu, udah terengah-engah. Yang tadi juga sebenarnya aku nggak sempat ucapkan adalah hampir serupa yang penyebab nggak adanya gitu. Sama-sama karena paru-parunya itu ada cairan dan jantungnya pun sudah bengkak gitu. Dan itu yang menyebabkan waktu itu mama nggak ada. Dan ternyata sama juga sebenarnya sama ayahnya, almarhum ayahnya Ega. Jadi pada saat Ega tuh cerita tadi dari awal aku kaget pada saat tahu ternyata udah almarhum sehari setelah dia terakhir tampil. Terus penyebabnya juga aduh kok hampir mirip gitu. Dan ceritanya juga hampir mirip. Ega lagi di panggung ini dikabarin papanya kritis pada saat dan mereka nggak mau ngabarin karena Ega dilihat lagi di atas panggung lagi berjuang pada hari Jumat itu. Sama aku juga waktu itu kayak gitu. Aku lagi taping, mama nggak ada, tapi dari pihak tim aku yang di sini, saudara aku yang di sini nggak ngabarin karena posisinya aku lagi di atas panggung, lagi syuting. Dia nahan nunggu bener-bener sampai selesai, aku turun panggung, cut langsung dikasih tahu kalau mama nggak ada. Kalau Ega kejadiannya papanya kritis, nggak dikabarin, nunggu sampai dia turun panggung baru dikabarin pada dia kritis dan akhirnya besoknya berpulang. Nah, ya jadi kayak ya sedih, terharu gitu karena aku merasa ya ceritanya kita hampir mirip dan aku kayak bisa merasakan kesedihannya, betapa sedihnya Ega tadi tampil pasti, apalagi ini baru beberapa hari semenjak ayahnya nggak ada. Iya memang jangankan Ega ya, aku aja waktu itu abis mama nggak ada, kira-kira seminggu apa 8 hari setelahnya itu aku ada pekerjaan nyanyi yang udah bukan nggak nyampe seminggu setelahnya. Aku ada pekerjaan nyanyi yang sudah aku tanda tangan kontraknya gitu dan aku sempat berharap-harap gitu. Maksudnya ya di satu sisi aku merasa aku masih berduka gitu ya, tapi di sisi lain aku juga kan butuh butuh pekerjaan itu karena aku butuh butuh uangnya. Jadi aku setengah perasaanku, setengah hatiku itu masih merasa, "Aduh aku mampu nggak ya untuk bisa nyanyi dan menjalankan tugasku secara maksimal," gitu. Tapi di sisi yang lain, ya Allah aku harus bisa gitu karena aku butuh butuh pekerjaan ini gitu. Dan alhamdulillah aku bisa menjalani dan aku bersyukur sekali karena pihak klien aku juga waktu itu bilang, "Enggak, kita tetap mau Dena." Jadi aku nggak dibatalin, tetap, klien aku tetap maunya aku yang nyanyi dan aku bersyukur banget dan aku alhamdulillah bisa menjalankan tugas aku dengan baik, lancar, sukses, semua klien aku juga happy. Tapi aku inget rasanya itu nggak sama. Biar aku tuh sudah punya pengalaman menyanyi udah 20 berapa, 25 tahun lebih aku udah nyanyi, udah di dunia entertainment. Tapi ternyata tetap aja kalau ibu ya, waktu itu kan aku ibu tapi orang tua gitu yang nggak ada, terus aku harus bekerja, itu pasti di awal-awal pertama itu rasanya
nggak sama. Ega ini dia baru kehilangan ayahnya itu hari Sabtu, berarti baru Minggu, Senin, 3 hari yang lalu gitu. Dan aku kayak tadi pada saat dia nyanyi kebetulan kok dapat lagu Jera, di mana dia itu betul-betul bisa menyanyikannya dengan ekspresi yang luar biasa, membawa perasaanku banget. Dan mungkin karena dia masih kebetulan karena dadakan, dapatnya lagu yang sedih, dia pun mungkin sedang masih dalam keadaan berduka. Jadi pada saat dia menyanyikan itu, aku yakin Bunda Ratu ya, Bunda Inul dan juga Karen Delano itu bisa merasakan kesedihan gitu di suaranya dan di penampilannya. Sehingga aku tadi sepanjang dia nyanyi aku nangis karena aku merasa dapat banget gitu penjiwaannya dia gitu. Dan mungkin itu memang karena kebetulan dapetnya lagu sedih dan dia memang lagi sedih. Jadi ya lirihnya, tangisannya itu seperti terasa. Jadi aku nangis sepanjang dia nyanyi tadi. Tapi bagus sekali bisa. Alhamdulillah aku bersyukur dia bisa menyelesaikan tantangan untuk nyanyi di dadakan dengan baik. Kemudian